Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Wibowo, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mendemokan program saya berbasis Java untuk melengkapi tugas akhir atau skripsi. Untuk NPM saya yaitu 2017-435-00047, program studi Teknik Informatika. Untuk judul program saya yaitu Perancangan Sistem Administrasi Guguns Bengkel Motor Jakarta berbasis Java. Untuk dosen materi saya yaitu Bapak Imam Himawan, dan untuk dosen teknik saya yaitu Ibu Intan Mutia. Baik, di sini saya sudah jalankan untuk programnya, dan ini untuk tampilan menu loginnya. Di sini untuk login, dan ada untuk tombol pengguna baru. Untuk pertama kita masuk ke pengguna baru. Untuk login di sini saya buat dua, yaitu untuk login sebagai admin dan login sebagai kasir. Untuk yang pertama kita coba untuk buat login sebagai admin. Kita klik daftar, data berhasil disimpan. Jika kita akan isi lagi, tapi tidak jadi atau akan kita batalkan, kita bisa klik tombol batal saja, lalu akan terhapus. Kemudian kita kembali ke menu login. Kita akan login dahulu sebagai admin tadi. Kita klik login, login berhasil. Di sini untuk login sebagai admin, untuk di tampilan menu utama, kita bisa klik untuk semua tombol data yang ada di sini, yaitu data admin, pelanggan, mekanik, data supplier, suku cadang, transaksi, dan untuk laporan. Kita kembali lagi ke login. Sekarang kita masuk sebagai kasir. Kita klik login. Login berhasil. Untuk tampilan menu utama di login sebagai kasir, di sini hanya menu atau data transaksi dan data laporan saja yang bisa digunakan. Untuk yang lain seperti admin, pelanggan, mekanik, ataupun supplier dan suku cadang ini tidak bisa digunakan. Baik, saya kembali lagi. Kita login sebagai admin kembali. Sekarang kita masuk ke data admin. Untuk data yang tadi kita daftarkan di awal, di sini sudah masuk untuk namanya. Lalu kita akan tambahkan kembali untuk data pengguna baru. Kita klik simpan. Data admin berhasil disimpan. Untuk datanya sudah masuk ke dalam tabel. Jika akan kita ubah, kita bisa klik dulu di tabelnya, lalu klik menu edit di sini. Akan kita ganti statusnya menjadi admin. Kita klik update. Di sini datanya sudah berubah menjadi admin. Untuk hapus data bisa klik lagi, lalu klik tombol hapus. Kita klik lagi. Data di sini akan berhasil terhapus. Baik, jika kita tidak jadi isi data, kita bisa klik tombol batal saja, nanti akan terhapus secara otomatis. Untuk cari data di dalam tabel, kita bisa klik menu di atas ini. Kita klik cari dahulu, kemudian ketikkan namanya. Kita cari, muncul untuk datanya. Sekarang kita kembali ke menu tampilan utama.
Untuk selanjutnya kita masuk ke data pelanggan. Untuk data pelanggan kita langsung klik tombol tambah, lalu kita masukkan untuk nama data pelanggan yang ada di bengkel. Lalu kita klik simpan. Di sini data berhasil disimpan dan muncul di dalam tabel. Jika kita ingin ganti untuk datanya, kita bisa klik di dalam tabelnya. Lalu muncul, kita klik edit dahulu. Kita ganti alamatnya. Kita klik update. Untuk data di tabel akan berubah. Untuk menghapus, kita bisa klik tabelnya lagi, lalu klik tombol hapus. Maka data pelanggan berhasil dihapus. Jika kita sedang isikan di data dan tidak jadi, maka kita bisa klik tombol batal saja. Nanti akan terhapus. Untuk mencari data di dalam tabel, kita bisa masuk ke menu cari data, kita klik cari dahulu. Lalu bisa ketikkan namanya saja. Kita cari. Di sini muncul untuk nama di dalam tabel. Sekarang kita bisa cetak untuk laporan data pelanggan. Ini untuk laporan data pelanggan di dalam bengkel. Kita kembali ke menu utama. Sekarang masuk ke data mekanik. Kita klik tambah, kita tambahkan untuk data mekaniknya. Kita klik simpan, data berhasil disimpan. Masuk ke dalam tabel. Jika kita ingin ubah, kita klik tabelnya dulu, klik menu edit, alamatnya akan kita ganti menjadi Bekasi, lalu klik menu update, maka di sini akan berubah untuk alamatnya. Jika kita tidak jadi input ke dalam data, atau ingin menghapus, kita bisa klik batal saja. Untuk menghapus data, kita bisa klik dahulu di dalam tabel, lalu klik tombol hapus, maka datanya akan terhapus. Untuk cari data di dalam tabel, kita bisa masuk ke menu pencarian, cari berdasarkan nama, kita klik cari. Di sini akan muncul untuk datanya. Baik, sekarang kita bisa langsung cetak laporan data untuk mekanik. Di sini untuk laporan data mekaniknya. Kita kembali lagi ke menu utama. Sekarang masuk ke data supplier. Kita langsung klik menu tambah. Kita masukkan nama suppliernya.
Kita klik simpan, data berhasil disimpan. Ini sudah masuk ke dalam tabel. Untuk merubahnya bisa klik di dalam tabel lagi, klik menu edit, kita ganti untuk halamannya jadi di Bekasi, lalu klik update, akan berubah menjadi di Bekasi. Untuk selanjutnya, jika kita tidak jadi input data, kita bisa klik tombol menu batal saja. Dan jika sudah tidak digunakan di dalam data supplier suku cadang, kita bisa hapus, klik tombol hapus, lalu klik di sini, maka data akan terhapus. Untuk mencari data, kita bisa klik cari di sini. Kita cari berdasarkan nama. Ini sudah muncul untuk datanya. Sekarang kita bisa cetak laporan data supplier suku cadang. Di sini sudah muncul untuk laporan datanya. Kita kembali lagi ke menu utama, masuk ke data suku cadang. Di sini untuk data suku cadang yang berada di dalam bengkel. Kita klik tambah lagi. Masukkan untuk nama barangnya. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Jika kita ingin ubah, klik di dalam tabel, lalu klik menu edit. Kita ubah stoknya menjadi 5. Maka di sini akan berubah. Jika kita tidak jadi masukkan datanya, kita bisa klik menu batal saja, nanti akan terhapus otomatis. Untuk menghapus data, klik kembali di tabel, lalu klik tombol hapus. Untuk data akan terhapus. Sekarang kita cari data di dalam tabel. Cari berdasarkan nama saja. Klik cari, maka akan muncul untuk datanya. Lalu kita bisa cetak untuk laporannya. Di sini untuk laporan data suku cadang. Kita kembali ke menu utama. Sekarang masuk ke menu transaksi servis motor. Kita langsung klik tambah. Kita masukkan untuk data pelanggannya. Kita klik simpan, maka data berhasil disimpan. Jika kita ingin edit atau mengubahnya, klik di dalam tabel, klik menu edit, lalu kita bisa ganti di untuk datanya. Kita klik enter di sini, lalu kita ganti. Kita klik update. Data berhasil diupdate. Jika kita input dan tidak jadi, kita bisa klik menu batal, maka akan terhapus. Untuk penghapus bisa klik di tabel lagi, lalu klik tombol hapus, maka data akan terhapus. Untuk cetak struk bisa klik di sini. Untuk struk pembayaran di dalam bengkel. Sekarang kita kembali.
ke transaksi suku cadang. Di sini kita bisa langsung klik tambah. Kita isikan data pelanggan untuk pembelian suku cadang atau spare part. Di sini jika uang pas maka akan muncul untuk kembaliannya. Jika uang yang Anda bayarkan kurang, maka akan muncul uang Anda kurang. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Untuk edit, kita klik di tabel lagi. Klik menu editnya. Kita ganti. Di sini muncul untuk totalnya. Kita klik update. Data berhasil diupdate. Jika kita tidak jadi input, kita bisa klik tombol batal saja, maka akan terhapus. Untuk menghapus data, kita bisa klik sini, lalu akan muncul, klik tombol hapus, maka akan terhapus. Untuk cetak truk, bisa diklik. Di sini muncul untuk data struk pembelian suku cadang atau spare part-nya. Kita kembali, sekarang masuk ke menu laporan. Di sini ada laporan data admin, laporan data pelanggan, data mekanik, data suku cadang, data supplier, transaksi servis motor, dan transaksi spare part. Kita pertama buka masuk data admin. Ini untuk laporan data admin. Kedua, laporan data pelanggan. Di sini ada laporan mekanik. Tadi kita sudah input. Selanjutnya ada laporan data suku cadang. Kita kembali. Untuk laporan supplier suku cadang atau barang. Untuk laporan transaksi servis motor. Lalu di sini untuk laporan transaksi pembelian suku cadang atau spare part. Baik, itu saja demo program dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.